Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Pradika Yusra dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4 dengan NIM 1119049000023 dan dari kelas Logika Penalaran Hukum HSD. Di sini saya akan melakukan overview terhadap materi logika dan penalaran hukum. Baik, sebelum kita masuk dalam materi ilmu hukum sebagai sui generalis, saya akan menjelaskan tentang materi pengantar logika dan penalaran hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih sistem hukum di Indonesia itu, apakah termasuk common law atau civil law. Baik, saya akan menjelaskan bahwa sistem hukum di Indonesia itu menganut sistem hukum Pancasila, yang dimana itu adalah gabungan dari civil law, common law, hukum agama, dan hukum adat, yang eksistensinya sudah diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu tentang asas-asas hukum. Yang pertama itu ada asas hukum legalitas, yang maksudnya adalah suatu jaminan besar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Lalu ada asas retroaktif yang berarti tidak berlaku lurus. Contohnya terorisme. Asas tersebut sangat diperlukan dalam mengadili kejahatan besar. Baik, yang selanjutnya adalah pertentangan norma. Pertentangan norma adalah di mana ada suatu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang menyebabkan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Lalu dalam menentukan pertentangan norma, hakim menggunakan logika penalaran hukum, yaitu asas lex superior derogat legi inferior, yang dimana yaitu asas hukum yang menyatakan dengan bahwa hukum tertinggi mengesampingkan hukum yang dengan berkekuatan rendah. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakter normatif ilmu hukum. Yang pertama adalah ilmu hukum memiliki karakter khas, yaitu bersifat normatif. Yang kedua, objek telaahnya berkenaan dengan tuntutan perilaku dengan cara tertentu. Maksudnya adalah dengan cara tertentu yang kepatuhannya itu tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan pada dipaksakan oleh kebijakan publik. Lalu yang ketiga, penelitian hukum normatif seringkali juga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif atau estetik. Yang keempat, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya. Yaitu apa saja sih dua pendekatan itu? Dua pendekatan itu adalah pendekatan dari sudut falsafah ilmu ya, yang dibagi lagi menjadi dua macam, menjadi dua pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris, dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Dua, pendekatan dari sudut pandang teori hukum. A. Dogmatik hukum. B.
teori hukum dalam arti sempit, dan C. filsafat hukum. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terminologi ilmu hukum. Terminologi ilmu hukum memiliki banyak istilah, yaitu memiliki banyak istilah, yaitu Rechtswetenschap atau Rechtstheorie dalam bahasa Belanda, Jurisprudence atau Legal Science dalam bahasa Inggris, Jurisprudence dalam bahasa Jerman. Dalam kepustakaan di Indonesia, tidak tajam dalam penggunaan istilah ilmu hukum. Dalam istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut. Misalnya istilah Rechtswetenschap oleh Jan Gisels dan Max van Hokke diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai jurisprudence. Apabila diterjemahkan secara harfiah, Rechtswetenschap berarti science of law. Istilah itu dihindari karena istilah science dapat diidentikan dengan kajian yang bersifat empiris, sedang kenyataannya hukum adalah kajian yang bersifat normatif. Lalu yang kedua, jenis ilmu hukum. Ilmu hukum ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ilmu normatif dan ilmu empiris. Apa itu ilmu normatif? Ilmu normatif adalah hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Lalu yang kedua adalah ilmu empiris. Ilmu empiris merujuk bahwa untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual, dan karena itu bersumber pada empiris pengalaman, dan itu bersumber pada empiris atau pengalaman dan eksperimental. Ilmu empiris juga disebut dengan ilmu positif yang terdiri dari ilmu alam, Naturwissenschaften, ilmu manusia dan ilmu manusia atau Geisteswissenschaften. Lapisan-lapisan ilmu hukum. Baik, menurut lapisan ilmu hukum menurut J. Gisels dan Mark van Hokke, ruang lingkup itu terdiri dari 4 macam, yaitu filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum, dan praktik hukum. Di sini saya akan menjelaskan 3, yaitu filsafat hukum. Apa itu filsafat hukum? Filsafat hukum mempelajari tentang hakikat mencari keadilan. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan atau memusatkan refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. Lalu teori hukum. Sehubungan dengan ruang lingkup dan fungsinya, teori hukum dikaitkan sebagai ilmu yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis. Lalu yang ketiga, dogmatik hukum. Dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokusnya adalah hukum positif. Mark van Hokke mendefinisikan dogmatik hukum sebagai cabang ilmu hukum dalam arti luas yang memaparkan dan mengestimasikannya hukum positif uang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Baik, mungkin sekian dari materi ilmu hukum sebagai sui generalis. Sekarang kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Baik, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu kaidah hukum dan bahasa hukum.
Yang pertama, apa itu kaidah hukum? Kaidah hukum adalah kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang diposisikan secara resmi, yang dipositifkan secara resmi dari penguasa masyarakat atau penguasa negara, ya, penguasa negara mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara. Yang kedua, kaidah hukum abstrak dan konkret. Apa itu kaidah hukum abstrak dan konkret? Menurut Hans Kelsen, tata kaidah hukum dari suatu negara itu merupakan suatu sistem kaidah-kaidah sederhana yang dapat diuraikan sebagai berikut. Tingkatan paling bawah dari tata kaidah hukum tersebut terdiri dari kaidah-kaidah individual yang dibentuk oleh badan-badan pelaksanaan hukum, khususnya pengadilan. Yaitu yang ketiga, sahnya kaidah. Kaidah yang lebih rendah senantiasa tergantung atau didasarkan pada kaidah-kaidah yang lebih tinggi pada tingkat tata tertib hukum nasional atau national legal order. Konstitusi menduduki tempat yang paling tinggi. Untuk isi sifat dan kaidah hukum, yang pertama ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi 3, yaitu berisi tentang perintah, berisi tentang larangan, dan berisi tentang perkenan. Lalu yang kelima, perumusan kaidah hukum. Kaidah hukum sebagai bagian dari tata kaidah yang mengatur aspek hidup antar pribadi bertujuan agar mencapai kedamaian hidup bersama. Lalu pengertian bahasa hukum. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun, dikarenakan bahasa hukum adalah bahasa dari bahasa Indonesia yang modern, maka penggunaannya ia harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Lalu, hubungan hukum dengan bahasa hukum. Yang pertama, bahasa hukum. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan pemerintah. Dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum merupakan suatu hal utama karena bahasa hukum baru dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum pada aturan tersebut. Baik, sekian dari materi kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu materi logika hukum. Baik, kita masuk ke materi ketiga, yaitu logika hukum. Yang pertama adalah konsep dan terminologi logika hukum. Makna logika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu logike, kata sifat, dan kata bendanya adalah logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa, atau lebih sederhananya lagi, yakni perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa logika adalah suatu pertimbangan, akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata lain
dinyatakan dalam bahasa. Logika berkaitan dengan aktivitas berpikir psikologi, juga berkaitan dengan aktivitas berpikir. Asas-asas dalam logika hukum terdiri dari 4 macam, yaitu asas identitas, asas kontradiksi, asas penolakan kemungkinan ketiga, dan law of sufficient reasons. Apa itu asas identitas? Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang asas identitas. Apa itu asas identitas? Asas identitas adalah dasar dari semua pemikiran dan bahkan atas pemikiran yang lain. Kita tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini. Prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan hukum lainnya. Jika kita mengetahui bahwa sesuatu itu Z, maka ia adalah Z, bukan A, bukan B, apalagi C. Lalu asas kontradiksi. Apa itu asas kontradiksi? Prinsip ini menyatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu adalah A, maka tidak mungkin pada saat itu adalah A. Sebab realitas itu hanya satu, sebagaimana disebutkan oleh asas identitas. Dengan kata lain, dua kenyataan yang kontradiktoris tidak mungkin bersama-sama secara simultan. Jika hendak kita rumuskan akan berbunyi tidak ada proporsi yang sekaligus benar atau salah. Lalu yang ketiga, asas penolakan kemungkinan ketiga. Asas ini menyatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran sebenarnya terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak. Karena itu di samping tidak mungkin besar keduanya juga tidak mungkin benar keduanya dan tidak mungkin salah keduanya. Jika pernyataan dalam bentuk positifnya salah, berarti ia memungkinkan realitasnya, atau dengan kata lain, realitas ini bertentangan dengan pernyataannya. Dengan begitu, maka pernyataan berbentuk ingkarlah yang benar karena inilah yang sesuai dengan realitas. Juga sebaliknya, jika pernyataan ingkarnya salah, bahwa ia mengingkari realitasnya, maka pernyataan positifnya benar karena itu sesuai dengan realitasnya. Lalu asas law of sufficient reason. Apa itu? Adalah kaidah yang melengkapi hukum kesamaan, principium identitas. Hukum cukup alasan menyatakan bahwa jika perubahan terjadi pada sesuatu maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup. Hal ini berarti bahwa tidak ada perubahan yang terjadi begitu saja, maka tanpa alasan rasional yang memadai sebagai penyebab perubahan itu. Lalu prinsip dasar logika hukum. Prinsip dasar logika hukum ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu prinsip pertama, prinsip identitas, prinsip kontradiksi, prinsip eksklusi eterti, dan prinsip cukup alasan. Apa itu prinsip identitas? Prinsip identitas adalah merupakan dasar dari semua pemikiran, artinya pengakuan bahwa benda ini adalah benda ini, bukan benda lain, disimbolkan dengan A sama dengan A. Contoh, mahasiswa akan sama dengan mahasiswa. Lalu yang kedua adalah prinsip kontradiksi. Prinsip ini merupakan rumusan negatif dari prinsip identitas, yaitu sesuatu pernyataan tidak mungkin menjadi nilai benar dan tidak benar pada saat yang sama. Disimbolkan dengan A tanda pagar min A. Contoh, seseorang mahasiswa pada saat yang bersamaan tidak cemerlang dalam matematika, meskipun bisa jadi ia cemerlang dalam aljabar tetapi tidak cemerlang dalam bahasa. Lalu yang ketiga adalah prinsip eksklusi terti, yaitu prinsip ini merupakan penyelesaian jalan tengah dari prinsip tidak adanya kemungkinan ketiga, disimbolkan dengan A tanda pagar A dan min A. Contoh, seorang intelektual dalam suatu waktu tidak menjadi preman sekaligus secara bersamaan. Lalu prinsip yang keempat adalah prinsip cukup alasan. Prinsip ini merupakan suatu perubahan
yang terjadi pada suatu hal tertentu. Masalah berdasarkan alasan yang cukup tidak mungkin tiba-tiba seorang tanpa sebab-sebab yang mencukupi. Contoh, mahasiswa ketika memilih STAN sebagai tempat untuk belajar, maka pasti dia memiliki cukup alasan untuk itu. Lalu pembagian logika. Pembagian logika ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu pembagian logika secara makna luas dan logika makna sempit. Yang kedua, logika deduktif dan logika induktif. Yang ketiga, logika formal dan logika material. Yang keempat, logika murni dan logika terapan. Dan kelima, logika filsafati dan logika matematik. Lalu selanjutnya cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapat kebenaran. Yang pertama adalah materi induksi. Induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Contoh kasus, si A karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati, diancam dengan hukuman penjara kurungan paling lama 5 tahun. Si B karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati, diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama 5 tahun. Si C karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan hukuman penjara kurungan paling lama 5 tahun. Kesimpulan, jadi setiap orang karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati, diancam dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun. Paling lama 1 tahun. Lalu materi deduksi. Deduksi merupakan cara berpikir untuk melakukan penarikan kesimpulan dari pernyataan umum menjadi pernyataan khusus. Penalaran deduktif menggunakan pola berpikir silogisme dari premis mayor dan premis minor karena ditarik menuju suatu kesimpulan. Contoh, premi, semua pencuri harus dihukum. Selama menurut hukum, Johan seorang pencuri. Konklusi, Johan harus dihukum menurut hukum. Polposi pertama dalam premis, semua pencuri harus dihukum menurut hukum, disebut premis major, sementara disebut premis major. Sementara proposi kedua dalam premis disebut premis minor. Suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang benar atau sesuatu yang memang salah. Lalu dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan konklusi adalah premis. Jadi semua premis harus benar. Benar di sini harus meliputi yang benar secara formal maupun material. Lalu syarat-syarat kebenaran dalam penalaran. Jika seseorang melakukan penalaran, maksudnya tentu untuk menemukan kebenaran. Kebenaran dapat dicapai jika syarat-syarat dalam menalar dapat dipenuhi. Suatu penalaran bertolak belakang dari pengetahuan yang dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang benar atau sesuatu yang memang benar atau satu yang memang salah. Dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Jadi semua premis harus benar. Benar di sini harus meliputi sesuatu yang benar secara formal maupun material. Formal berarti penalaran yang memiliki bentuk yang tepat, diturunkan dari aturan-aturan berpikir yang tepat. Sedangkan material berarti di sini bahan atau dijadikan sebagai premis yang tepat. Baik, sekian dari materi logika hukum. Kita akan memasuki materi keempat, yaitu materi penalaran hukum. Baik, kita lanjutkan materi yang keempat, yaitu penalaran hukum. Konsep dan terminologi dalam penalaran hukum. Legal reasoning adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum, dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Pengertian lainnya yaitu sering diberikan kepada legal reasoning adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar
dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum, perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain, ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum, seperti pidana, perdata ataupun administratif, dan masukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Lalu ada unsur-unsur dalam hukum, dalam penalaran hukum. Unsur-unsur di sini bukan merupakan bagian-bagian yang menyusun suatu penalaran, tetapi merupakan hal-hal sebagai prinsip yang harus diketahui terlebih dahulu, karena penalaran adalah suatu proses yang sifatnya dinamis tergantung pada pangkal pikirnya. Unsur-unsur penalaran yang dimaksudkan adalah tentang pengertian, karena pengertian ini merupakan dasar dari semua bentuk penalaran. Untuk mendapatkan pengertian sesuatu yang baik, sering juga dibutuhkan suatu analisa dalam bentuk pemecah belahan suatu pengertian umum ke pengertian yang menyusunnya. Hal ini secara teknis disebut dengan istilah pembagian. Baik, selanjutnya hubungan antara konsep, proporsi, dan penalaran hukum. Untuk dapat berbuat lebih lanjut terhadap sesuatu, maka tindakan mengerti merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Untuk mengomunikasikan hal lebih lanjut, apa yang dimengerti tersebut, digunakan bahasa, digunakan kata-kata. Untuk dapat berpikir lebih lanjut secara tepat, digunakan pengertian-pengertian yang tepat pula. Akal budi yang memanfaatkan panca indera untuk mengungkapkan gambaran tentang sesuatu lah yang menimbulkan pengertian. Jadi, pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang terbentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengertinya melalui panca indera. Pengertian disebut pula sebagai konsep. Kemudian konsep adalah ide-ide, penggambaran hal-hal atau benda-benda ataupun gejala sosial yang dinyatakan dalam istilah atau kata. Lalu ada jenis-jenis penalaran hukum. Yang pertama adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebutkan logika atau dapat dikatakan sebagai kegiatan. Penalaran hukum merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir yang menurut suatu pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Yang kedua adalah adanya sifat analitik dari proses berpikir manusia. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyadarkan diri kepada suatu analisis, dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika. Baik, yang selanjutnya adalah hakikat penalaran. Hakikat sama dengan kebenaran, kenyataan yang sebenarnya. Hakikat sama dengan sebenarnya, sesungguhnya. Penalaran adalah sebuah proses mental di mana kita melalui akal budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru, hal yang belum kita ketahui, atau kita bergerak dari pengetahuan yang kita miliki menuju ke pengetahuan yang baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut. Semua bentuk penalaran selalu bertolak dari sesuatu yang sudah ada atau sudah kita ketahui. Kita tidak mungkin menalar bertolak dari ketidaktahuan. Selalu ada sesuatu yang tersedia yang kita pergunakan sebagai titik tolak untuk menalar. Baik, sekian untuk materi penalaran hukum. Baik, kita lanjut ke materi 5, yaitu mazhab-mazhab penalaran hukum. Yang pertama adalah mazhab hukum halam. Para filosofi Yunani kuno melihat keteraturan alam dan menyimpulkan bahwa alam memiliki tujuan, sasaran, atau arah tertentu. Manusia adalah bagian dari alam, karena manusia juga memiliki tujuan tertentu sesuai dengan tujuan alam. Karenanya, dengan kata lain, alam menentukan seperangkat ujian tertentu
bagi manusia dalam rangka tatanan alam. Pandangan yang melihat alam dan tempat manusia di dalamnya dalam rangka tujuan sasaran arah tertentu ini disebut pandangan teologis yang berasal dari kata Yunani kuno telos yang berarti tujuan atau sasaran. Yang ini adalah tentang pembagian mazhab hukum alam. Yang pertama adalah teori hukum alam klasik. Teori hukum alam klasik adalah hukum alam pada dasarnya bersifat umum, sehingga lebih merupakan kewajiban-kewajiban moral. Kewajiban-kewajiban moral ini merupakan hal yang amat penting bagi teori hukum alam klasik, di mana keabsahan validitas menurut moral merupakan syarat logis untuk keabsahan hukum, sehingga hukum yang tidak adil atau immoral sama sekali bukan hukum. Yang kedua, teori hukum alam teologis. Tokoh yang paling menonjol dari teori hukum alam ini adalah Thomas Aquinas. Aquinas mengintegrasikan teori hukum alam klasik ke dalam ajaran gereja sebagai bagian dari filsafat hukumnya. Dalam bukunya Summa Theologica, Aquinas membedakan 4 macam hukum, yaitu hukum badi, hukum abadi, hukum alam, hukum manusia, dan hukum sakral. Lalu untuk teori hukum yang ketiga yaitu teori hukum alam rasionalitis, yang menurut Grotius, prinsip-prinsip hukum alam berasal dari akal dalam kurung rasio intelektual manusia. Prinsip-prinsip hukum alam terlepas sama sekali dari perintah Tuhan, dan Tuhan pun tidak dapat merubahnya, sebagaimana 2 kali 2 sama dengan 4. Tuhan hanya sebatas merupakan causa remota, sebab yang jauh dari hukum alam, sebab Tuhan adalah pencipta manusia dan rasio manusia. Hanya itu hubungannya. Selanjutnya, manusialah yang menjabarkan prinsip-prinsip hukum alam dari akal rasio manusia tersendiri. Lalu mazhab hukum yang kedua adalah tentang pembagian mazhab-mazhab ini adalah mazhab hukum positif. Mazhab hukum positif menurut Hans Kelsen yang diikuti Lili Rashidi merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni apakah senyatanya itu adil atau tidak adil. Selain itu, dapat dikatakan bahwa hukum positif dikatakan merupakan kebalikan dari hukum alam. Sebab mazhab ini mengidentikan hukum dengan undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Positifisme hukum ada 2 bentuk, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Apa itu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis? Positivisme yuridis adalah dalam perspektif positifnya yuridis, hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri. Perlu gejala tersendiri untuk yang hukum dalam positif yuridis ini dalam perspektif positif yuridis, hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuan positivisme yuridis ini juga adalah pembentukan struktur rasional sistem yuridis yang berlaku. Yang kedua ada positivisme sosiologis. Dalam perspektif positivisme sosiologis, hukum dipandang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum bersifat terbuka bagi kehidupan masyarakat. Keterbukaan tersebut menurut positivisme sosiologis terus diselidiki melalui metode ilmiah. Lalu ada mazhab hukum utilitarianisme. Utilitarianisme juga sering disebut utilisme. Adalah
aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan yang disebut dengan aliran ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. The greatest happiness for the greatest number of people. Tokoh-tokoh ya, beberapa tokoh yang mendukung aliran ini adalah pertama adalah Jeremy Bentham, yang kedua John Stuart Mill, dan ketiga Rudolf von Jhering. Lalu ada mazhab sejarah. Inti dari pemikiran mazhab sejarah yang dapat diketahui melalui buku Savigny yang termasyhur von Beruf unsere Zeit van Gesetzgebung an Rechtswissenschaft, tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum. Pada prinsipnya merupakan mazhab yang ingin melihat keterkaitan antara hukum dan masyarakat, dalam arti bahwa aliran ini menolak hukumnya itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Selanjutnya ada mazhab sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence lahir di Amerika. Oleh karena itu, aliran ini berkonotasi Anglo-Saxon. Sociological jurisprudence adalah ilmu sosiologi. Karena itu merupakan cabang ilmu hukum. Inti dari pemikiran dari aliran ini terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini lahir dari proses dialektika antara yang sebagai tesis adalah aliran hukum positif dan yang sebagai antitesis adalah mazhab sejarah yang kemudian menghasilkan sintesis berupa sosiologika jurisprudence. Lalu ada pragmatic legal realism. Pragmatic legal realism disebut juga pula dengan realisme hukum. Dalam pandangan penganut realisme hukum, hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan dan kontrol sosial. Pembentukan hukum dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, dan hasil hukum dan dalam kehidupan. Pandangan yang lain dalam realisme hukum ini adalah bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Apa yang dianggap sebagai hukum di dalam buku baru merupakan tafsiran tentang bagaimana hakim akan membuat keputusan. Baik, sekian dari materi kelima tadi. Sekarang kita akan memasuki materi keenam, yaitu analisa terhadap konsep hukum. Baik, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu analisa terhadap konsep hukum. Yang pertama kita harus mengerti apa itu pengertian hak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dalam pengertian hak ini ada beberapa tokoh terkenal yang berusaha untuk mengartikan hak ini. Contohnya adalah menurut Srijanti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Lalu menurut Tontonegoro, hak merupakan kekuasaan atau menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak lain tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Lalu materi selanjutnya yaitu dalam konsep analisa ini adalah unsur-unsur hak. Menurut James Winnicott menyatakan bahwa hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilik hak, yang kedua ruang lingkup penerapan hak, dan yang ketiga pihak yang bersedia dalam penerapan hak.
Lalu lalu dalam materi ini juga terdapat kewajiban hukum yang untuk mengetahuinya lebih lanjut kita harus mengetahui apa itu kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Lalu di sini ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah sesuatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga negara lainnya. Pada kewajiban warga negara ini terdapat beberapa kewajiban seperti wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut turut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu di sini ada macam-macam kewajiban. Yang pertama ada kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri, maka tidak berpapasan dengan hak dan nisbi yang melibatkan hak di lain pihak. Lalu yang kedua, ada kewajiban publik. Dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah mematuhi hak publik, dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata. Lalu di sini ada kewajiban positif. Kewajiban positif itu ialah menghendaki yang dilakukan sesuatu, dan kewajiban negatif tidak melakukan sesuatu. Kewajiban universal atau umum, yaitu ditujukan kepada semua orang warga negara atau secara umum ditujukan kepada golongan tertentu. Dan kewajiban khusus timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian. Lalu ada kewajiban primer. Kewajiban primer ialah tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik, dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi timbul dari perbuatan melawan hukum, misalnya membayar kerugian dalam hukum perdata. Lalu di sini ada hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk membuat sesuatu, menuntut sesuatu yang mewajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Dalam hubungan hukum ini terdapat syarat-syarat untuk melakukan hubungan hukum ini, yaitu yang pertama adanya dasar hukum, yang kedua timbulnya peristiwa hukum. Dalam unsur hubungan hukum ini memiliki 3 unsur, yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau ada hubungan atas objek yang bersangkutan. Lalu di sini ada akibat hukum. Apa itu akibat hukum? Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahulunya. Lalu akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang langsung ke materi selanjutnya. Lalu di sini ada peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan perbuatan melawan hukum. Peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku, atau kejadian
atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa yang akibat dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Lalu ada perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, manusia atau badan hukum yang berakibat yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dianggap sebagai kehendak dari melakukan hukum. Lalu ada perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah tiap perbuatan pasal hukum, perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Lalu di sini ada tanggung jawab hukum. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan padanya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni, yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur atau memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Baik, sekian dari overview materi logika penalaran hukum. Maaf jika ada salah kata selama saya melakukan overview ini. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.